Nggak, tapi masih mending ya kerja sama India loh. Maksudnya mungkin ada makanan street food India yang pakai tangan, pakai kaki atau enggak kadang-kadang Coca-Cola dicampur apa aneh-aneh gitu kan. Iya. Mending daripada kerja sama Irak loh. Kerja sama kalau kita kerja sama Irak. Buat MBG. Buka ini rudal misil. Kok ada rudal? Kok ada rudal di menunya ini ya kan? Bahaya. Ya soalnya kan Irak perang terus ya. Dia memang negara perang aja, emang doyan perang gitu kan. Buka-buka tiba-tiba ada C4 nih kan. Betul, dan kalau misalkan bahaya gitu. sama Afrika juga kurang bagus kan kayak. Iya, kayak lo kuahnya mana gitu. Karena emang kebetulan gorengan hari itu menunya. Kalau kerja sama Afrika kan dia buka gitu kan. Kok kosong, Pak? Gila banget sih. Orang-orang nih pada mentang-mentang kalau nulis begituan di Indonesia dipenjarain. Di luar ya. Lu di luar negeri gitu ya. Iya. Itu kurang ajar banget. Nah itu sampai tadi ya gue kan ngobrol sama Ken di depan kan. Oh iya lo ngobrol ya. Iya ngobrol sama Ken. Dia bilang kayak gini, Bang kalau zaman dulu tuh ada peribahasa Bang. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Kalau zaman sekarang Bang peribahasanya ganti jadi tuntutlah graffiti kontol sampai ke Australia. Gila banget Ken. Anjrit. Ken ini kadang-kadang gue juga jujur semalam kan gue teleponan sama Ken gue. Semalam gue teleponan udah sama Ken. akrab. Gue sampai tahu situ sama Ken Bang. Kenapa? Nah di telepon dia bilang gini, wah Bang iya. itu yang mantek-mantek di Australia parah. Iya parah kan emang gitu. Terus dia bilang kalau mau ngatain Pak Bahlil itu jangan dicoret-coret di Australia kata dia. Bikin meme di Twitter ya jangan Ken, gue bilang karena tuh pengen dituntut kemarin. Karena itu yang dipenjarain, bahkan kalau lu nge-repost juga kena Ken. Iya makanya 10.000 orang pengen dituntut semua sempet tuh, untung gak jadi tuh. Makanya tuh gak jadi, jangan bercanda lah. Iya. Ini gue pribadi gue nggak seneng sama kayak gini-gini. Ini merendahkan pejabat negara kita Za. Iyalah harga dirinya lah gitu. Dan ini gue ngasih info aja buat Pak Bahlil nih, gue tolongin aja nih Pak Bahlil ya. Pak Bahlil. Kalau Bapak mau ngejar ini pelaku sampai Australia misalkan biar ketangkap gitu ya. Saya ngasih tahu aja, ini rahasia aja nih Pak. Bapak aja yang tahu nih ya. Iya. Itu yang nulis pasti yang ngerekam tuh Za. Oh iya dianya sendiri sebenarnya. Iya. Sendiri. Biasanya gitu tuh. Biasanya gitu tuh. Sok-sok ngelempar padahal gitu. dia sendiri yang pelakunya. Cari tuh Pak, udah yang rekam yang tuh rekam siapa? itu siapa tuh? Tangkap dan interogasi tuh langsung. Di Australia juga kan nih orang-orang sana juga nggak ngerti konteks kan? Iya. Bahlil kontol, bingung juga artinya apaan ya kan? Iya maksudnya. Iya ngapain? What is this? Bahlil kontol? Iya bingung What juga. is that Bahlil kontol? Makanya. Bingung iya. Nggak, tapi sosok gaya banget yang nulis-nulis di Australia nih, gaya banget kayak nulis Bahlil kontol graffiti di city, gaya banget. Lu kurang berani kalau menurut gua. Kurang berani ya? Iya harusnya kalau mau berani tuh sekalian billboard New York Times tuh apa Times Square tuh lu tulis tuh. Kan biasa iklan Spotify Oslo Ibrahim. Iya tempat gitu Chris kan. Brian masuk dulu awal-awal. Lu tuh Bahlil kontol di situ tuh. Baru gua respect tuh. Ya kalau cuma gitu doang mah ya elah. Iya. Lagian modal pilok juga maksud gua kayak lu kurang niat gitu kan. Kalau emang lu niat banget nih dan lu emang kejem gitu ya. Iya. Lu ke Amerika abis lu nyoret di Times Square tuh. Nah patung Liberty lu ganti muka Pak Bahlil. Itu baru dia. Makanya jangan gitu-gitu maksud gue. Jangan. Jangan. Dan lu pasti lu gaya-gaya dong pakai graffiti gitu-gitu. Kurang apa? Kurang unique selling pointnya kurang unik gitu. Harusnya lu ke Swiss gitu kan. Terus lu ngelamar cewek lu gitu, will you marry me, bawahnya Bahlil kontol. Jadi biar langsung kena gitu. Lu ngorbanin acara lamaran lu sendiri, lu korbanin buat speak up. Itu baru. Buat speak up tuh baru. Lu sangar sih. Itu lu sangar gua. Tapi walaupun itu sekali lagi tidak boleh dilakukan. Tapi maksudnya kalau cuma kayak gini-gini dong, ya elah lu mentang-mentang di Indonesia dikejar lu sampai ke Australia nulis gitu dong, kurang menantang. Gue sih pengen belain Pak Bahlil ya. Gue sebenarnya gue pengen berangkat ke Australia ke tulisan itu terus gue tambahin punya gitu tengahnya. Nah, kan dia laki-laki kan, pasti dia punya gitu supaya orang sana juga oh ini ya cuman ngasih fakta kok gitu. Ya orang sana juga tahu Bahlil punya kontol. tambah bingung juga. Iya. Jadi gitu tolong jangan dilakukan ya. Janganlah kayak gitu-gitu. Dan gue tuh kesini banyak berita negatif soal Pak Bahlil juga ya. Iya. Ada satu video kita tayangin aja ya biar orang tahu konteksnya kita ngomongin apa ya. Ini dia videonya guys. Kita ini dulu waktu saya aktivis
Waktu miskin, lihat mobil bagus kita marah, mau lempar aja itu mobil. Apalagi kalau pakai mobil pengawalan, paling benci saya. Paling benci saya. Begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan bintang 5 boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini ya kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Saya mau sampaikan aja. Memang barang-barang enak ini membuat cemburu semua orang. Saya mau sampaikan. Makanya orang yang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih pingin berkuasa, tiba-tiba nggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi. Nah itu sih. Masalah itu gue yakin itu video AI. Iya sih, Gemini sekarang udah canggih-canggih tuh bikin-bikin video tuh. Iya, udah mulai AI itu sekarang kita udah sulit bedain mana asli mana enggak. Iya. Gitu. Makanya ada Om Fitra Eri komen di situ, dia bilang semoga ini AI please. AI itu. AI pasti gue yakin. Ya, gue yakin itu AI itu. Yakin, iya maksudnya AI itu. Ini banyak banget yang komen-komen yang menurut gue terjebak ya sama video ini. Ini gue yakin orang-orang yang percaya ya, orang-orang yang percaya ya gitu. Dari temen gue nih sebenarnya Wahyu Ceplo, dia bilang ya ampun Pak Presiden, ini menterinya kok ngomongnya kayak gini. Plo itu nggak gitu, itu nggak, ini hoax ini AI nih. Iya, ini gue yakin nih AI. Petra Eri tadi kan astaga semoga ini AI please. Ya sepertinya sih AI ya Pak. Bisa dipastikan. Iya bisa dipastikan ini ya. Will Ghost nih, aura jahat yang semakin kuat menembus layar iPhone 17 Pro Max 2 tera. Ya, aura jahat. Karena kan emang aura jahatnya dari prom AI-nya gitu. Iya. Ya kan? Secara nggak langsung dia ngaku kalau dirinya jahat nggak sih jatuhnya? Ya, kalau itu video beneran. Tapi kan gue percaya Iya, gua nggak percaya tuh gitu omongan kayak gitu. Gua malah lebih percaya ketika Pak Hasan Nasbi minta Pak Purbaya berhenti kritik pejabat, kalau mau di ruang tertutup aja. Sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup. Nah kalau ini kayaknya bener nih. Ini asli ya? Iya soalnya latarnya tuh warung-warung gitu. Ada teh tarik yang warung-warung. Ini komisaris PT Pertamina ini ngomongnya bener ini kalau percaya. Iya. Karena omongannya juga bagus gitu ya. Iya, maksudnya omongannya bener gitu. Tapi memang kalau kita lihat komen-komen netizen kurang ajar juga tuh. Ini Iqmal Ramadan ya, berisik lo tua parah. Omongannya dong yang dibahas, jangan ke orangnya gitu maksud gue. Iya, makanya itu janganlah kayak gitu. Banget. Parah banget orang-orang kayak gini nih, berani banget lo ngomongin tua gitu. Terus habis itu dia bilang biasa dari Five Pro Racing. Five Pro Racing. Dia bilang biasa kalau banyak bacot gini korupsinya juga banyak. Jangan jangan kayak gitu. Gak ngaruh lah, omongan sama korupsi mah beda lah. Iya, makanya jangan digituin lah. Maksud gua kayak bahkan yang ada komen kayak gini. Berisik banget karyawan mau dipecat Hasan Nasbi. Ya elah. Ya terserah lah, ini kan negara demokrasi. Ya terserah dia mau ngomong apaan, itu urusan dia aja. Iya, padahal yang gak demokrasi Pak Hasan Nasbi ya minta ruang tertutup. Harusnya mah terbuka aja ya, kalau dia gak demokrasi ya. Tapi ada juga yang kayak komen kayak tim pendukung Purbaya like di sini gitu. Oke. Ya memang kalau kita lihat Pak Purbaya ini lagi dicintai oleh rakyat ya. Oleh rakyat. Banyak berita-berita viral soal beliau. Kayak kemarin sebenarnya ini udah diklarifikasi sama Direktorat Jenderal Pajak bahwa pas ini kejadian ini sebenarnya udah jam kerjanya udah selesai. Jadi bukan kegiatan ini tidak dilakukan ketika lagi kerja sebenarnya. Jadi Menteri Pegawai Poundfeed pas Pak Purbaya ke sana ketemu pas lagi sidak gitu, ketahuan ada yang lagi Poundfeed di kantor DJB, di kantor pajak tuh, di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ada ketahuan lagi Poundfeed, tapi itu setelah jam kerja selesai gitu. Tapi menurut gue masih mending
pas Pak Purbaya datang, ada yang pound feet masih mending. Masih bagus ya itu masih apa maksudnya masih digunakan untuk pound feet. Bagus loh. Iya. Daripada nanti pas Pak Purbaya ke sana digunakan untuk latihan timnas Indonesia kan. Oh iya repot. Mentang-mentang timnas Indonesia belum ada fasilitas yang bagus gitu dari negara. Iya. Mau JIS apa GBK latih aja gitu kan bingung. Dipakai timnas di situ ada Justin Hubner, di situ ada Ole Romeni, lebih repot loh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti banyak fansnya Ole Romeni dateng. Iya gitu. Gak enak kan. Berarti ini karyawannya lagi ngelakuin pound feet setelah jam kerja. Setelah jam kerja dipakai lah. Maksudnya kantor DJB dipakai buat pound feet. Satu orang doang sih sebenarnya. Pound feet tuh masih ini kan untuk kesehatan kan ujung-ujungnya kan. Iya masih bagus daripada dia datang kayak ngapain velocity kamu? Ya kan udah nge FYP itu maksud gue udah ganti sekarang itu mah. Awal-awal tengah-tengah tahun itu gitu ya kan. Iya maksudnya dan gue masih mending lah dia pakai buat pound feet gitu ya. Daripada dipakai untuk pengajiannya Gus Miftah rame banget kan. Masalahnya belum ada tukang ST. Iya viral mulu. Iya maksudnya kan viral mulu. Sulit tepatnya. Maksudnya ya masih mending dipakai pound feet gitu demi kesehatan juga kan. Iya lebih kesehatan juga gitu. Iya jangan lah. Jadi maksudnya masih inilah enggak. Iya gitu. jangan dihukum lah orangnya, jangan di hate juga. Jangan di head ya, jadi ya itu pun udah diklarifikasi bahwa selesai jam kerja. Orang-orang zaman sekarang kan hidupnya sehat-sehat za. Iya gitu. Benar. Makanya konten gym, orang nge-gym daripada apa namanya dia ngakuin squat banyak gitu-gitu. Pas kameranya lah aja 3 udah selesai. Iya. Buat orang-orang yang nge-gym direkam ini yang kalian pengen dengar. Tapi kalau ngomong pound feet ya, gue kemarin juga sempet di WhatsApp gitu gue makan malam-malam nih. Iya. Tahu-tahu kasih gue info gitu kayak bang, pound feet tuh lagi naik kata dia. Bahkan untuk poundnya sendiri tuh udah ada lagunya kata dia gitu. Ada. Apaan tuh Ken? Gue bilang kan pound semakin di depan. Ya anjing gue bilang. Ken tuh partai orang Ken, gue bilang lu jangan itu pan. Iya jangan gitu-gituin kata gue. Iya. Jangan begitulah. Gitu. Makanya tuh. Iya Pak, kurang-kurangin ya jokes begitu ya. Jadi gitu. Jadi maksudnya masih dipakai acara-acara yang positif lah. Masih bagus intinya. lah itu. Masih bagus lah untuk Pak Purbaya gitu. Dan makin kesini tuh banyak orang yang mengkritisi hal-hal yang sebenarnya ini tuh sesuatu yang bagus gitu. Yang bagus tapi kok orang ngeritik gitu. Orang ngeritik kayak Mas Gibran datang ke acara Mancing Mania di Tambun. Itu kan itu kenapa harus yang harus dikritik? Apa sih? yang harus dikritik? Apa yang salah sih dari Mas Gibran gitu? Lu kalau gue baca komen-komennya tuh jahat-jahat banget sih. Dia bilang netizen nih. Ya ini netizen nih. John Sitorus 8. Orang kosong nggak tahu kalau dia kosong. Gila lu. Lu gila lu. Justru dia datang mancing tuh ya udah dia mau bersama rakyat gitu loh ibaratnya. Iya, maksudnya justru dia tuh saking cerdasnya beliau gitu ya. Maksudnya dia tahu bahwa ya dia harus balik ke grassroots gitu. Iya, ke rakyat-rakyat yang dia pimpin ini. Walaupun gitu kan. Sebenarnya Mancing Mania tuh cukup ke Pak Camat sama Pak Lurah maksudnya nggak harus dengan adanya dia jadi lebih ini lagi. Ya maksudnya beliau ini datang kan, gila wapres kita tuh merakyat banget. Peduli gitu. Loh sama kita ini yang hobi mancing. Iya, gitu, lu rezim kan? Sebelumnya bilang wapres kita kemana nih kok hilang Pak Maruf Amin gitu. Betul. Kok nggak merakyat? Ini udah datang lu kagak bersyukur juga. Iya, tapi mungkin ada yang mikir gini kan kayak mana ini pas rezim yang lama nih kayak mana wapres nggak kelihatan. Terus yang sekarang pas datang wah terlalu kelihatan mas. Mungkin ada yang mikir gitu. Orang-orang di tempat mancing tadi mungkin ada yang mikir gitu. Iya kan. Kalau kita mah mendukung lah tentunya. Nggak yang di sana yang datang lagi acara kan. Kita besok ada acara Mancing Mania. Kita akan menebar ikan lele di kolam Tambun gitu kan Bekasi gitu kan. Tiba-tiba siapa aja tamu yang akan datang. Tiba-tiba Pak Lurah aman deh checklist ya. Jelas. Pak Camat oke checklist. Mas Gibran entar dulu. Kenapa beliau datang? Acara Mancing Mania. Itu sebagai surprise untuk warga-warga sana bang. Jadi kayak wah siapa yang gak seneng sih mancing diliatin Pak Wapres langsung ya kan? Iya maksudnya terus kata si orang sana, ya dulu ingat gak kita pengen banget Pak Maruf tuh datang ke acara mancing kita, tapi gak pernah dateng. Terus ada yang bilang ya kasihan Pak Maruf kalau tiba-tiba mancing, takutnya kan umurnya gak panjang. Ya tiba-tiba lihat orang mancing teriak-teriak dapat ikan gitu kan, jantungan kasihan. Nah ini mumpung ada yang muda gitu kan, datang beliau langsung ya bersyukur aja Za. Iyalah nikmatin aja, lu malah harusnya bangga gitu
beliau tuh datang ke acara-acara kayak gitu. Iya, makanya gue sih happy ya maksudnya ya. Dari semua wapres coba kita lihat deh dari semua dari zaman Muhammad Hatta. Apakah pernah ada yang datang ke mancing acara mancing? Apakah ada yang datang? Pasti baru sekarang gitu. Iya, maksudnya semua. Iya. Bahkan gak usah ke wapres kita yang lama gitu ya. Iya. Seluruh wapres di negara lain apakah ada yang pernah lu cek di Rusia di mana? Pernah, karena mending lu daftarin ke Guinness World of Record harusnya itu, Bang. Wapres pertama dalam sepanjang sejarah nih yang pernah datang ke acara mancing mungkin hanya beliau loh. Di saat wapres lain mungkin datang ke KTT ASEAN gitu ya. Beliau datang ke mancing mania acara mancing gitu. Di gitu. Tambun, gila itu kurang. Gila kita tuh kan kalian selalu ngomong kita mendambakan pemimpin yang mencintai rakyat yang turun langsung ke lapangan gitu. Dan kalau gue lihat di videonya juga fashionnya merakyat kan, dia nggak pakai yang kayak gede-gede, dia cuma pakai topi kemeja, sama kemeja. Kalau untuk orang yang mungkin nggak pernah nonton TV atau berita sama sekali, pas didatang bisa dikira peserta itu dengan fashionnya ya. Dan topi kan agak nutupin muka kan, kayak daftar Mas, enggak sih, oh iya Mas Gibran, maaf mungkin gitu ya kan. Mau daftar udah tutup peserta. Iya, Wapres. Oh iya, oh Mas Gibran. Oh iya. Jangan gitu. Dia benar-benar merakyat loh. Maksudnya yang lain kan pakai baju benar-benar dia menyerupai rakyat gitu. Iya. Makanya gue seneng banget komen-komen yang jahat-jahat itu. Gue bilang kayak kurang-kurangin lah. Kayak si Topik 999. Apa tuh katanya? Digaji tinggi dan diberi berbagai fasilitas yang mumpuni, kerjanya gini doang. Iya, lu ya. Lu gak ngerti lo. Lu kagak ngerti lu gitu-gitu. Maksudnya di lain nih Alfi Hidayat, di lain sisi ada cendekiawan sedang berdiskusi dengan para diaspora di Australia. Terpampang banget kualitasnya parah. Ya kan itu kan bagi-bagi tugas aja lah maksud gua. Iya, makanya kayak Arsyad Ahmad parah saking gabutnya. Mana ada gabut? Gabut. Ini kan itu kerjaannya justru. Itu kerjaannya belusukan datang ke rakyat. Itu kerjanya kata siapa? Karena gabut tiba-tiba. Masuk kan ada beberapa komen juga kayak ini Pak Prabowo tidak ngasih kerjaan ke dia. Lah ini kerjaannya ini turun ke dia rakyat. Mungkin Kan Pak Prabowo kan sibuk di istana. Iya. Siapa nih yang merakyat yang turun ke lapangan? Ya Mas Gibran. Mas Gibran ketemu sama rakyat langsung. Wakilnya masih muda, masih semangat gitu. Mungkin dia mau mantau kan ikan-ikan ini sehat gak sih buat rakyat gitu kan. Iya kan lele kan. Iya banyak kan, tujuannya dia. Ternak lele ya gitu. Jadi memang gua setuju. Kalau ini tuh hal yang positif. Betul. Untuk patut dicontoh lah sama wapres semua wapres lain. Semua wapres negara lain kalau ada mancing mania di negara kalian lu datang deh gitu. Itu yang bisa, makanya gue yakin Mas Gibran ini nyampe 2 periode ini mah. Nyampe sih gue yakin. Iya karena dia paling merakyat gitu. Maksudnya dari semua prestasi yang tadi kita bilang, siapa wapres yang mancing mania? Mas Gibran. Ya, dia coblos doang. lagi. Iya dia doang. Nanti wapres lain mau mungkin nanti ada siapa, misalkan Pak Anies digabungin sama Pak Ahok gitu. Misalkan Pak Ahok jadi wakilnya. Nggak ada Pak Ahok mancing mania itu. Nggak ada, nggak bakal datang dia ke mancing mania kan. Nggak akan datang gitu ya. Sibuk gitu dia. Ya. Makanya dan Pak Prabowo tadi juga mungkin menugaskan Mas Gibran untuk dia turun ke lapangan. Karena Pak Prabowo kan seperti yang kita tahu beliau itu pusing memikirkan MBG kan. Betul lah programnya. Program MBG ini gitu. Bahkan sekarang nih ada berita juga dari Invipop ya. Indonesia siap ajak India untuk kerjasama garap MBG. Nah, inilah sesuatu yang luar biasa ya. Dan ini ada komen yang Iqbal Ramadan.97 dia bilang udah MBG itu intinya udah MBG nggak steril makin nggak steril. Wah parah. Ya, belum. Maksud lu semua India pasti kotor gitu? Nggak juga lah maksud gue. Iya maksudnya gak semuanya gitu. Ini ada Ken WhatsApp gue tiba-tiba. Oh kan MBG mau sama India. Oh bener bang MBG makan Bollywood gratis. Iya elah. Iya. Nggak gitu kan. Ya makan bergizi lah tetap lah. Nggak gitu. Itu tetap bergizi bukannya makan Bollywood. Makan Bollywood apa makan Bollywood gitu ya. Iya maksudnya jangan lah Ken yang kayak gitu-gitu ya. Mungkin ketakutan gue cuman misalkan ini kan yang namanya organ tubuh kita sama India kan beda kan. Jadi gue tau ketika dikasih makan dari India MBG, murid-murid tuh jadi tanpa sadar kelakuannya mulai kayak India juga gitu. Terus guru-guru harus kayak
Jangan ada yang joget belakang pohon hari ini. Mulai ketularan kan kayak kamu palanya ngapain goyang-goyang tuh palanya tuh. Takutnya gitu. Meke. Takutnya jadi gitu. gitu. Iya, cross culture ya. Karena kan kita nggak terbiasa sama makanan India. Iya kan. gitu. Makanya jadi India tuh nggak selalu kotor gitu. Iyalah. Ya. Dia bilang. Jadi banyak komen-komen juga yang sebenarnya gua nggak setuju kayak Chandra 182121 dia bilang nggak kebayang ada dahi plus air keringat tambah keracunan woi. Emang sejauh gila banget lu. Lu gila banget lu. Aduh. Enggak semua India kayak gitulah. Enggak semua India kayak gitu. Ya. Street food siap mewarnai kehidupan di sekolahan. Iya kan India suka gitu kan yang caur-caur. Iya, gitu. pakai tangan gitu kan. Iya, gitu. Terus ada yang komen, "Mbak Moy, meninggal enggak sih?" Enggak lah. Enggak sampai. Enggak gila. Buktinya warga India, warga India sehat. Syarukan sampai sekarang sehat-sehat aja sih. Masih joget tapi umur segitu. Berarti ada yang mantap dari makanan India justru. Iya. Jadi maksudnya kita harus menghargai ini. Karena kalau kita baca beritanya ya, Indonesia menyatakan siap mengajak India berkolaborasi garap program MBG yang sudah menjangkau lebih dari 30 juta penerima manfaat. Pesan ini disampaikan Menlu Sugiono saat menjadi pembicara di KTT ASEAN India ke-22 di Kuala Lumpur gitu. Dia bilang Sugiono menekankan peluang berbagi pengalaman dengan skema makan siang gratis India oleh PM Poshan agar cakupan dan kualitas gizi anak sekolah di Indonesia makin meningkat. Itu. Jadi sebenarnya di India tuh bagus dah. Tadi kita bilang aja maksudnya Sarukan sampai sekarang sehat. Industri Bollywood tadi kita bahas juga bagus apa segala macam. Bagus dia kerja sama India, gue setuju sih. Malah India ya negara yang paling tepat untuk dijadiin kolaborasi buat makanan ya kan. Oh begitu Za? Iya. Yang salah kalau kan ini kan berarti kan pemerintah barang India bikin MBG kan. Iya. Yang salah kalau pemerintah barang India bikin MBG itu baru tuh. Ya saya kan nyanyi gitu kan apa urusannya. Kenapa saya disuruh jadi dapur terjadi dapur MBG? Saya ngurusin dari mental health dari musik saya. Emang lagu saya dari rumah ke rumah tapi bukan ngurusin catering bukan Pak. Emang saya ada lagu jam makan siang ada. Tapi bukan berarti saya mau ngurusin langsung. MBG bukan gitu. Dari rumah ke rumah itu maksudnya bukan itu artinya Pak. Bukan saya ngurusin MBG bukan. Iya gitu. Enggak tapi masih mending ya kerja sama India loh. Maksudnya mungkin ada makanan street food India yang pakai tangan, pakai kaki atau enggak kadang-kadang Coca-Cola dicampur apa aneh-aneh gitu kan. Iya. Mending daripada kerja sama Irak loh. Kalau kita kerja sama Irak. Buat MBG. Buka ini rudal misil. Kok ada rudal? Kok ada rudal di menunya ini ya kan? Bahaya. Ya soalnya kan Irak perang terus kan. Dia memang negara perang aja, emang doyan perang gitu kan. Buka-buka tiba-tiba ada C4 nih kan. Betul dan kalau misalkan bahaya gitu. Sama Afrika juga kurang bagus kan kayak. Iya, kayak lo kuahnya mana? Karena emang kebetulan gorengan hari itu menunya. Kalau kerja sama Afrika kan dia buka gitu kan. Kok kosong Pak? Kalau sama Afrika kan kayak makan bergizi sih gratis, minumnya mana? Gitu. Karena emang minumnya belakangan Bang ditongolinnya gitu. Kayak makan dulu teman-teman. Nanti seret baru kita kasih minuman kan gitu istilahnya kan. Iya benar. Tepat bener. Ini India ini. Gue setuju sih. Tepat ini India ini. Soal India tuh nggak ada masalah ya. Iya. Maksudnya lagi pula kalau keracunan nih misalkan banyak yang keracun tadi kan ada bilang meninggal nggak sih gitu. Enggak lah. Nggak akan sampai meninggal. Kalaupun misalkan tiba-tiba ya kita amit-amitnya ketok meja ya. Maksudnya kemarin kan berita keracunan banyak gitu ya. Memang kalau misalkan MBG ini banyak yang keracunan kan memang mungkin komentar tadi soal meninggal gas itu jadi sesuai gitu. Jadi relate aja karena mungkin mendekati kepada ajal juga gitu. Makanya ada komentar kayak gitu karena banyak yang keracunan takutnya ada yang meninggal gitu kan. Nah ngomongin juga soal yang mendekati ajal nih Za ya. Jadi ada berita soal Lion Air kemarin itu ada klarifikasi soal baut longgar. Jadi ada orang ngerekam di udara gitu ngerekam bautnya longgar gerak-gerak gitu dia bilang dari pesawat Lion Air. Tapi udah diklarifikasi sama Lion Air bahwa sebenarnya getaran wajar akibat turbulensi udara gitu. Makanya ini buat yang tadi ngomongin soal meninggal gak sih ajal, ada komen menarik menurut gue nih Za. Kita bacakan aja nih Za ya. Dia bilang Alwi.Bobster. Dia bilang jika pengemuka agama sudah tidak mau kalian dengar, jika kitab suci sudah tidak mau kalian baca, maka Lion Air tempat taubatmu paling mudah. Waduh.
Dia bilang, Gila lu. Gila lu. Jangan gitu kan, udah klarifikasi Lion Air-nya. Iya, enggak lagi pula kalau memang kadang-kadang tuh kita tuh kebanyakan suzonnya gitu. Siapa tahu memang Lion Air tuh ngasih kayak apa ya, kayak lu coba lihat dunia ini hanya sementara gitu. Iya, memang itu sengaja untuk lu jangan duniawi mulu. Jangan gitu. duniawi mulu, maksudnya kayak gitu tuh. Walaupun tadi kita setuju soal turbulensi sebenarnya kan, ya nggak ada yang salah soal baut yang lain lah gitu. Tapi kan sebenarnya ini tuh ngasih tahu bahwa gue sih berterima kasih ketika gue misalkan naik Lion Air. Misalkan gitu lo naik Lion Air. Karena mungkin ya itu tadi gue akan lebih banyak bertaubat gitu. Jadi bawaannya ingat agama gitu. Setiap kali naik Lion Air itu kan pasti astagfirullahaladzim. Iya. Ya maksudnya itu sesuatu yang positif. Jadi zikir. Itu kan sesuatu yang positif gitu. Mungkin di maskapai lain itu tidak ya orang tetap berdoa gitu. Tapi kan di Lion Air kita doanya akan lebih banyak ya karena memang Lion Air tuh murah gitu. Iya. Jadi banyak berdoa tuh karena kita bersyukur. Malah gitu. itu fitur yang unik yang maskapai lain mungkin nggak bisa gitu kan, maksudnya orang naik yang lain kayak ingetnya duniawi lain. Tapi kalau naik yang ini, lu akan mikirin agama lu, ya itu bagus in a way. Bahkan dulu ingat nggak ada cerita-cerita yang skandal pramugari lah dulu kan skandal pilot pramugari di Lion Air nggak mungkin ada yang begitu. Nggak mungkin. Ya karena ya tadi mungkin komen ini kadang-kadang ada benernya juga gitu ya. Walaupun tadi udah dikualifikasi sama Lion Air. Ya. Berarti baut itu nggak ada masalah dari baut itu kan? Nggak ada. Ya tuh kan kayak si asfyn.id dia bilang maskapai yang selalu membuat manusia bertobat nasuha. Nah, ada yang komen begitu. Pahala lagi buat Jadi Lion kan Air. Sebenarnya pahala buat Lion Air guys gitu-gitu. Iya maksudnya ini tuh sesuatu yang positif. Bahkan ada yang komen mhd_Johnny ininya 2 ya. Ini verified, dia bilang saya yakin setelah kejadian ini semua pesawat auto periksa baut. Positif kan? Positif. Jadi kan lu bikin apa ya, kayak ya lu menyebarkan habit baik gitu. Jadi ngecek semua gitu kan. Iya, makanya jadi ini juga si siapa namanya M.Irfan Hurdiansyah 28, dia bilang tujuan baut dibikin kendor walaupun sebenarnya udah kualifikasi. Iya. 1, supaya rajin berdoa, bener kan kata gue tadi. Ini netizen loh, berarti kan yang apa yang gue bilang netizen juga sama gitu. Terus yang kedua adalah supaya pas sampai tahu bersyukur. Nah, benar itu. Yang kedua, iya. Terus yang ketiga, ini yang mind blowing, supaya nggak bosen selama perjalanan. Jadi kan ngelihat baut goyang-goyang kan. Mungkin lu lupa download video atau apa Netflix lupa apa ya? Lihat baut longgar gitu. Dan sebenarnya ini kan netizen kan udah banyak yang ngeledekin gitu. Gue cuma berharap kayak jangan sampai di circle maskapai itu diledekin juga gitu. Jadi misalkan lu ada yang lu pilot Citylink nih misalnya, lu jangan kayak ngelempar pantun jadi kayak jalan-jalan main di taman. Kalau di sini sih bautnya aman, jangan gitu lu jangan adu domba. Maksud gue, lu jangan saling ceng-cengan, lu saling support lah antara maskapai gitu. Toh tujuannya kan sama, nganterin penumpang ke tujuan gitu kan. Jangan kayak gitu ya, kalau ada pilot Citylink nonton jangan kayak gitu loh. Tolong jangan kurang ajar jangan gitu kayak gitu. Toh juga kadang-kadang kalau kita misalkan ini kan ngomongin soal naik pesawat kayak tadi Lion Air bikin orang taubat nasuha kata komen netizen gitu ya. Kadang-kadang tuh ada orang naik pesawat yang dia tuh membawa banyak dosa. Jadi dengan adanya dia naik Lion Air mungkin dia akan bertobat gitu. Kayak contohnya gini. Ada ini cerita dari kumparan berita kumparan pertama diupload lagi sama Mas_Miftah_KBM. Dia bilang intinya adalah pakai dana desa buat beli tiket F1. Saya ingin menonton dan mendukung Ferrari secara langsung. Ini kan berarti F1 tidak ada di Indonesia. Berarti dia naik pesawat untuk ke Singapura atau ke luar negeri dulu, dan dia itu beliau ini pakai dana desa buat beli tiket F1. Ini bukannya gimana-gimana ya. Untuk yang pakai dana desa ini untuk beli tiket F1 dan nonton Ferrari, lu tolol. Iya. Karena sekarang era Max Verstappen, ngapain lu bela Ferrari? udah beda zaman ya. Udah beda zaman gitu. Ngapain lu beli tiket nonton F1 demi support Ferrari secara langsung gitu. Makanya edukasi tentang ya kayak F1 olahraga ini kan itu karena sport juga ya, maksudnya balapan sport, ya. Emang belum terlalu luas sih dibanding olahraga lain. Kayak sempat juga Ken tadi nanya sama gue di depan kan. Kan gue bilang kan kayak Ken, ini kacau nih ada orang pakai dana desa buat F1, gue bilang. Dia malah nanya ke gue kayak F1 tuh ada hubungan gak sih sama FC? Gak ada Ken, gue bilang. Itu mah boy band anjir, gue bilang. Ini balapan ini konteksnya, kata gue gitu. Tom Hanks gak ada urusan di sini Ken, gue bilang. Gak ada, ini dukung Leclerc ini mah, bukan Vanesu, bukan Mechuo ya.
Enggak namanya cuo di Nggak sini. gitu. Iya maksudnya ya tapi masih mending sih sebenarnya beli dana desa untuk F1 ya. F1 ya daripada beli tiket buat nonton MU. Tapi MU lagi bagus tapi. Iya, katanya ngapain sih Pak kalau udah ketebak gitu ya. Bapak nggak usah ke sana gitu. Nah, ya. tapi kan MU lagi bagus. Lagi bagus akhir-akhir ini. Lagi menang-menang terus terbukti Sastra ngonten MU. FYP mulu. Iya, maksudnya nonton F1 masih mending lah Masih gitu. mending lah. Terus atau enggak nonton ini apa namanya misalkan dia masih mending dia beli tiket buat nonton F1 ya kan. F1 Daripada dia beli tiket nonton timnas, Patrick Kluivert kan udah nggak ada. Ngapain gitu. Justru sekarang timnas mainnya bakal bagus banget. Jadi ya udah maksudnya kan lu tepat ya kan, lu milih F1. Iya, soalnya kan lu. kalau Ferrari kan intinya Ferrari itu lagi downfall ya kan. Jadi dia butuh support langsung kan dia bilang katanya dia mau support langsung kan soalnya kan. Nah, MU juga kan butuh support langsung lah gitu, mendukung secara langsung. Mungkin dia pikir timnas masih jelek karena masih Patrick Kluivert. Oh dia kecewa kemarin makanya dia kan udah mau F1. ganti pelatih jadi udah nggak bisa timnas mah udah cakep sekarang mainnya. Udah bagus sekarang ya timnas ya. Udah bagus. Apalagi kenapa gue bilang timnas itu makin kesini tuh makin bagus ya. Karena ini ada konspirasi baru dan ini gue yakin tujuan beliau ini mulia untuk membangun untuk membuat timnas senior berprestasi dan tembus Piala Dunia. Yaitu adalah agendanya Pak Prabowo yang dimana putuskan bahasa Portugis akan diajarkan di sekolah Indonesia gitu. Dan ini bahasa Portugis ini bahasa prioritas kedua setelah bahasa Indonesia baru bahasa Inggris gitu. Oh jadi Indonesia Portugis dulu baru Inggris. Bahasa Inggris dia diprioritaskan gitu. Karena dan di sini gue yakin banget bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini tim pendukung Ronaldo bukan tim Messi. Makanya dia mau kita belajar bahasa Portugis. Iya, dan Portugis itu kan dipakai juga di Brazil. Brazil kan Jogo Bonito, Ronaldinho, Neymar. Betul. Ada hubungannya sama sepak bola kita tuh, Za. Ini berarti Pak Prabowo emang udah niat untuk membangun timnas kita. Iya, maksudnya dia arah ke situ. Maksudnya Ronaldo aja sih. Ronaldo kan suka hard worker kan. Pak Prabowo tahu kan kalau Messi kan gifted gitu. Kalau Ronaldo tuh bekerja keras gitu. Timnas kita tuh emang mungkin Pak Prabowo bilang timnas kita mungkin kurang berbakat gitu ya. Tapi setidaknya bekerja kerasnya Ronaldo bisa diikutin lah gitu. Mungkin gitu kasar-kasarnya kali yang gue tangkap ya. Tapi kan mungkin kalau misalnya bahasa Portugis emang nantinya jadi bahasa kedua ya menurut dia ya. Iya. Kan bahasa Inggris tuh kan akan turun berarti kan. Berarti kan tren Jaksel pun juga akan kena impactnya juga. Oh gitu ya saya. Iya. Jadi yang paling kalau misalkan emang bahasa Portugis berhasil nih paling kasihan. Gue sama Indah Ji sih kasihan sih kayak. I want to do this new thing now. Like this is something that I just recently thought about in the shower. Ya belajar lagi gue dari awal gitu kalau Inggris udah jago. Subscribersnya udah kuno lu bahasa Inggris. Lu pakai bahasa Portugis hilang tuh kerjaan. Cinta Laura, Boy William itu tuh harus diperhatiin dulu tuh. Iya, gue juga sempat mikir ke situ bahwa kasihan Cinta Laura kalau udah pakai bahasa Portugis. Kita juga kalau ngongkrong di Jaksel yang suka nyampur-nyampur bahasa Inggris, bahasa Indonesia nanti kalau udah pakai bahasa Portugis, basi. Apa? Which is literally See you on top udah gak kena nih. Udah see you on top bro, udah gak bisa, udah pakai bahasa Portugis gitu. Ini culture itu akan hilang dengan sendirinya. Akan hilang dengan sendirinya. Iya, nanti orang udah nyari ke Wall Street EF, nggak ada English first, Portugis first. Portugis first. Kampung Inggris kampung Portugis juga. Kampung Portugis, iya. Walaupun ini mungkin konsepnya kalau komennya netizen ya, Pak ini nggak lama mungkin nanti akan ada bahasa Jepang juga belajar bahasa bahasa Belanda karena ini konsepnya bahasa penjajah kan ya Pak. Kata Lisa Epriani gitu kan. Iya, karena kan iya. Portugis kan sempat dia kan yang pertama kali kesini kan. Iya. Lu kalau nggak salah Alfonso de Albuquerque itu nama penjajahnya bener gue masih ingat pelajaran SD. Nah, ini gue gak tahu bener apa enggak ya. Tapi gue juga pernah dikasih tahu sama Ken gue waktu itu. Udah baik. Jadi waktu pertama kali Portugis nyampe nih, kalau nggak salah di Aceh kalau nggak salah. Pas pertama landing tuh si Alfonso tadi tuh sempat ngomong sama temennya. First dapat apa dia bilang? Dapat rempah-rempah bang gitu. ini kan yang lo mau kan gitu. Bang kalau udah bahasa Portugis nggak first juga sih udah ya. Udah ganti ya. Udah beda ya. Iya. Terus habis itu ada Nusantara_go.id dia bilang. Akun berarti nih. Iya dia pakai bahasa Inggris. One of reason why I didn't vote pre-dementia to lead my country dia bilang gitu. Wah. Pakai bahasa Inggris dia parah. Dia statement untuk kayak enggak gue
tetap mau Inggris gue nggak mau Portugis gue gitu ibaratnya. Iya, masa urgensinya apa ini kata Vian Huda 30 bahasa Inggris aja saya ngajar belum bisa maksimal. Dia bilang ini lagi pakai bahasa Inggris. Iya kan maksudnya juga bahasa terus ada yang komen Kevin Rizal 15 Uno, dos, tres, ala Madrid. Justru ini kan untuk ilmu loh. Jadi kita belajar lagi. Iya, belajar lagi. Siapa tahu kita gitu ketemu Luis Figo someday, kita bisa ngobrol jadinya. Iya, ketemu Ronaldo juga kan. Iyalah. Walaupun Ronaldo juga bahasa Inggrisnya bagus ya. Iya, siapa tahu Nuno Gomez lagi ke Bali lu ketemu bisa ngobrol iya. jadinya. Ketemu Neymar, Ronaldinho ketemu Ricardo Kakak ya kan. Iya. Brasil kan juga pakai bahasa Portugis kan. Benar. Ini bagus menurut gua. Ini sesuatu yang positif, gue setuju ya. Tapi memang kalau ngomongin soal olahraga nih baru ada musibah nih. Iya. Jadi kemarin tuh ada berita gitu. Berita itu yang lapangan pedal. Oh iya, lapangan itu. pedal. Walaupun ya mungkin kita bisa garis bawahi ini kesalahan lapangan pedalnya karena kan katanya tiang besinya nggak ditanam tapi disekrup doang. Infrastrukturnya yang kurang dipikirin. Jadi ya, mungkin karena ngejar ya kalau gue baca komen netizen ngejar terlalu ngejar cepet. cuan nih gitu. Jadi nggak mikirin infrastruktur yang bagus gitu. Jadi kan mungkin ketampung airnya jadinya roboh tuh kan. Semoga lekas pulih lah ya itu lapangan juga. Semoga lekas pulih lapangan itu dan dikelola dengan baik. Tapi yang gua agak sebenarnya ini kebiasaan orang Indonesia kalau ada apa-apa itu ngerekam. Jadi ada orang kecelakaan itu bukannya nolong dulu tapi ngerekam dulu gitu. Iya, itu gua agak-agak gimana gitu. Kurang setuju lah ya, kurang setuju. Gua kurang setuju. Maksudnya lagi ada musibah, lu sempat-sempatnya ngerekam gitu maksudnya. Jadi itu sesuatu yang jangan dilakukan ketika ada bencana atau enggak ketika lapangan pedal rubuh jangan dilakukan itu satu ngerekam gitu. Terus apalagi ini juga menurut gua jangan dilakukan ketika ada kejadian di lapangan pedal kayak kemarin ya. Misalkan lagi rubuh nih, rubuh. Bilang, terus pas mau lari bilang, harga raket lu berapa bro? Gue sih harga raket gue 8 juta. Jangan. Gak penting itu. Jangan. Lu kabur dulu. Lu kok bisanya lapangan itu mau roboh atapnya. Lu masih flexing harga raket pedal. Itu nanti belakangan. Atau yang jangan juga misalnya lu lagi di pedal nih udah mau rubuh kan. Iya. Bro, nobar yuk Abarinan Jaya. Jangan, itu kan lama. Itu kan 2 jam filmnya. Lu kabur dulu di rumah lu baru lu tonton ya. Gue tahu emang lagi viral tapi kan bisa nanti maleman gitu loh. Iya, maksudnya bisa ntar dulu aja gitu. Gak harus di sana gitu. Iya, maksudnya jangan kayak gitulah. Terus habis itu ini juga jangan dilakukan ketika lapangan padel atapnya lagi rubuh ya. Iya, Semua orang lari tiba-tiba kabur nih. Kok lu nggak lari? Sebentar bro, gue nge-like Davina Karamoy dulu. Ntar dulu. Kan bisa nanti. Kan bisa ntar dulu. Davina Karamoy main padel mah bisa nanti aja di likes ya gitu. Iya. Atau nggak misalkan lagi ngerekam lagi semua orang lagi lari ada yang ngerekam gitu ya. Ini orang menyelamatkan diri ada yang ngerekam. iPhone 17 yang orange nih. Ntar gak penting itu. Gak penting. Ntar itu dulu nanti aja. Dulu. Iya. Perkara iPhone 17 orange sulit didapat nanti dulu aja. Atau gitu, yang jangan juga nih lapangan padel roboh kan. Iya. Terus orang main HP gini kan kayak, lah kok gak lari? Lari kok di Roblox ya jangan dong kan. Ini kan bencananya di asli. Lu gak lolos kalau kayak gitu. Jangan tar dulu lu. Nyawa itu penting diselamatkan dulu. Jangan sama lah. ini yang paling nggak boleh Za. Ini paling nggak boleh banget nih. Ini paling nggak boleh. Ini atap pedal lagi rubuh kan. Pedal rubuh. Tiba-tiba semua orang lari terus ada satu orang nggak lari. Malah gitu-gitu dia bilang, kok lu nggak lari? Iya sebentar gue mau bikin graffiti Bahlil kontol.